Setelah dalam video sebelumnya membahas secara detail episode pertama tentang website 3.0 yang revolusioner, berikut contoh-contohnya yang dikupas secara mendalam, mulai dari poin A, B, C, dan D. Sekaranglah saatnya untuk melanjutkan topik yang sama, poin-poin selanjutnya yaitu poin E, F, G, dan H dalam episode yang kedua. Semantic website atau decentralized website adalah istilah lain dari website 3.0 yang membedakan dari generasi sebelumnya yaitu website 1.0 dan website 2.0. Website 3.0 bertujuan untuk menciptakan pengalaman online yang lebih canggih, terhubung secara semantik, terdesentralisasi, dan didukung oleh teknologi terbaru seperti blockchain, artificial intelligence, augmented reality, dan virtual reality. Hola pionir, sahabat rebahan, dan juga siapapun Anda serta dimanapun berada, dan saya percaya Anda semua lebih dari sekedar baik-baik saja, dan pastinya luar biasa. Masih tetap dengan semangat luar biasa yang senantiasa menyelimuti demi menyongsong masa depan yang penuh perubahan teknologi. Saya masih berfokus pada satu materi yaitu internet masa kini, website 3.0 dalam episode yang kedua. Semua elemen ini berkontribusi pada visi website 3.0 yang lebih kuat, terhubung secara semantik, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih canggih dan terdesentralisasi. Potensi menarik dalam website 3.0, implementasinya masih berkembang dan akan memerlukan waktu yang panjang untuk sepenuhnya diadopsi dalam skala yang luas. Berikut adalah lanjutan dari 8 poin penting tentang Web 3.0 disertai contoh penggunaannya. Poin A, B, C, dan D telah tuntas dibahas dalam episode pertama, dan poin E, F, G, dan H adalah dalam episode kedua yang sekarang sedang kita bahas. Berikut contoh-contohnya yang menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, go to TKP. Poin E, smart contracts atau kontrak pintar. Smart contract adalah protokol komputer yang secara otomatis menginisiasi, menjalankan, memverifikasi, dan mengeksekusi tindakan atau transaksi berdasarkan kondisi yang telah diprogram sebelumnya. Mereka berjalan di atas teknologi blockchain yang memastikan keamanan, transparansi, dan ketidakbisaan terhadap perubahan setelah diterbitkan. Berikut adalah contoh-contohnya. 1. Pembayaran otomatis. Sebuah bisnis menggunakan smart contract untuk mengotomatisasi pembayaran bulanan kepada vendor atau kontraktor berdasarkan kriteria yang ditentukan, seperti penyelesaian proyek atas waktu tertentu. 2. Asuransi terdesentralisasi. Smart contract dalam asuransi dapat secara otomatis memproses klaim berdasarkan data yang masuk. Jika sensor cuaca menunjukkan cuaca buruk, smart contract bisa memicu pembayaran klaim tanpa perlu campur tangan perusahaan asuransi. 3. Penerbitan token dan pembayaran royalti. Smart contract digunakan untuk menerbitkan token digital yang mewakili kepemilikan aset atau hak. Ketika aset tersebut diperdagangkan atau digunakan, smart contract secara otomatis memastikan pembayaran royalti kepada pemilik aset asli. 4. Penyimpanan data aman. Smart contract dapat digunakan untuk menyimpan data dalam lingkungan yang aman dan terenskripsi. Hanya pihak yang memiliki izin dapat mengakses data tersebut dan manipulasi data menjadi lebih sulit. 5. Pemungutan suara terdesentralisasi. Smart contract digunakan dalam pemilihan terdesentralisasi. Suara dicatat dalam blockchain dan hasilnya dinyatakan secara otomatis sesuai dengan aturan yang telah diprogram sebelumnya. 6. Pemrosesan transaksi properti. Dalam transaksi properti, smart contract dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses seperti pembayaran uang muka, verifikasi kepemilikan, dan transfer judul properti. 7. Pengelolaan lisensi musik. Industri musik dapat menggunakan smart contract untuk mengelola lisensi musik dan pembagian royalti di antara pencipta lagu, penyanyi, dan penerbit musik. Smart contract dalam website 3.0 memungkinkan otomatisasi dan penghapusan perantara dalam berbagai transaksi dan interaksi bisnis,
Mereka memastikan bahwa kesepakatan dan transaksi dijalankan dengan aman dan efisien sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan, mengurangi risiko konflik dan kesalahan manusia. Poin F, kontrol data pengguna. Kontrol data pengguna adalah prinsip penting dalam website 3.0 di mana pengguna memiliki hak yang lebih besar atas data pribadi mereka dan memiliki kemampuan untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses data tersebut. Ini bertujuan untuk memberikan privasi yang lebih baik, keamanan, dan kepercayaan kepada pengguna layanan online. Berikut contoh-contohnya. 1. Opsi privasi lebih lanjut. Dalam platform media sosial, pengguna memiliki kontrol lebih besar atas siapa yang dapat mengakses konten mereka, mengatur batasan privasi, dan mengelola informasi yang terlihat oleh publik. 2. Izin akses terbatas. Dalam aplikasi kesehatan, pengguna dapat memberikan izin akses terbatas kepada profesional medis atau peneliti untuk mengakses data kesehatan mereka dalam konteks tertentu. 3. Keamanan data pribadi. Situs web atau aplikasi dalam website 3.0 menggunakan teknologi enskripsi dan pengaturan keamanan yang canggih untuk melindungi data pribadi pengguna dari ancaman cyber. 4. Pemutusan akses. Pengguna memiliki kemampuan untuk memutuskan akses terhadap data pribadi mereka oleh pihak ketiga atau platform tertentu jika mereka merasa tidak nyaman atau tidak lagi ingin berbagi data. 5. Manajemen riwayat data. Pengguna dapat melihat dan mengelola riwayat data yang telah mereka bagikan dengan berbagai platform atau layanan. Mereka dapat menghapus atau mengubah izin akses kapan saja. 6. Identitas digital terdesentralisasi. Pengguna memiliki kontrol atas identitas digital mereka dan dapat memilih entitas mana yang dapat mengakses bagian-bagian tertentu dari identitas tersebut dalam transaksi online. 7. Penghapusan data mandiri. Pengguna memiliki hak untuk menghapus data pribadi mereka dari platform atau layanan jika mereka menghentikan penggunaan layanan tersebut. 8. Pengendalian iklan. Pengguna dapat memilih jenis iklan yang ingin mereka lihat atau menentukan preferensi iklan mereka sehingga mengurangi iklan yang tidak relevan atau mengganggu. Kontrol data pengguna dalam website 3.0 memberikan pengguna lebih banyak kekuatan dan tanggung jawab dalam mengelola data pribadi mereka sendiri. Ini membantu melindungi privasi pengguna, mencegah penyalahgunaan data, dan memungkinkan mereka untuk berinteraksi secara aman dan nyaman dalam lingkungan digital. Poin G, interoperabilitas. Interoperabilitas mengacu pada kemampuan berbagai aplikasi, platform, dan sistem untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi data dengan lancar dan efisien. Dalam website 3.0, upaya ditingkatkan untuk menciptakan standar dan protokol memungkinkan aliran data dan informasi yang lebih lancar di berbagai layanan digital. Berikut contoh-contohnya. 1. Transfer data antar aplikasi. Pengguna dapat dengan mudah mentransfer data, misalnya informasi kontak atau preferensi dari satu aplikasi ke aplikasi lain tanpa perlu mengisi ulang secara manual. 2. Penggabungan layanan keuangan. Aplikasi keuangan terdesentralisasi dapat berkomunikasi dan berbagi informasi untuk menyediakan layanan yang lebih komprehensif, seperti menggabungkan informasi portofolio investasi dengan data hutang. 3. Keseragaman platform blockchain. Berbagai platform blockchain dapat berinteraksi dan berbagi data secara lebih terintegrasi, memungkinkan aliran aset kripto dan informasi transaksi antar berbagai ekosistem blockchain. 4. Integrasi e-commerce. Platform e-commerce dapat berkomunikasi dengan layanan logistik atau pembayaran untuk mengoptimalkan proses pesanan dan pengiriman. 5. Kesehatan dan kesejahteraan. Data kesehatan dan kesejahteraan dari berbagai perangkat terhubung seperti perangkat pelacak kebugaran dan peralatan medis dapat diintegrasikan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang kesehatan pengguna. 6. Pengelolaan identitas digital.
Sistem identitas digital terdesentralisasi dapat bekerja sama untuk memungkinkan pengguna mengontrol identitas mereka di berbagai layanan tanpa perlu membuat akun baru secara terus-menerus. 7. Pemrosesan transaksi terdesentralisasi. Aplikasi terdesentralisasi yang berjalan di berbagai blockchain dapat berinteraksi dalam ekosistem yang lebih luas, memungkinkan penggunaan aset kripto lintas platform. 8. Pemilihan terdesentralisasi. Platform pemilihan terdesentralisasi dapat berinteraksi dengan sistem lain untuk memverifikasi data pemilih dan menjaga integritas pemilihan. Interoperabilitas dalam website 3.0 membantu memecahkan batasan antara berbagai aplikasi dan sistem, memfasilitasi pertukaran data yang lebih efektif, dan menciptakan ekosistem digital yang lebih terhubung dan koheren. Ini menguntungkan pengguna dengan memberikan pengalaman yang lebih lancar dan membuka peluang baru untuk inovasi dan integrasi lintas platform. Poin H. Pengembangan aplikasi terdesentralisasi. Pengembangan aplikasi terdesentralisasi adalah salah satu fokus utama dalam pengembangan website 3.0, di mana aplikasi dibangun berdasarkan prinsip-prinsip terdesentralisasi. Ini berarti bahwa aplikasi tidak terhubung pada satu entitas sentral atau server tunggal, melainkan berjalan di atas jaringan terdesentralisasi seperti blockchain. Hal ini membawa potensi pengurangan risiko pemadaman dan memberikan lebih banyak kontrol kepada pengguna. Berikut contoh-contohnya. 1. Aplikasi keuangan terdesentralisasi. Platform pinjaman, pertukaran aset kripto, dan manajemen portofolio keuangan yang berjalan di atas blockchain adalah contoh pengembangan aplikasi terdesentralisasi. Pengguna dapat melakukan transaksi dan mengelola aset mereka tanpa melalui lembaga keuangan tradisional. 2. Media sosial terdesentralisasi. Aplikasi media sosial terdesentralisasi memungkinkan pengguna untuk mengendalikan data pribadi mereka dan berinteraksi langsung tanpa keterlibatan pihak perusahaan besar. Postingan dan informasi pribadi dapat dikelola dalam lingkungan yang lebih aman. 3. Pasar barang dan jasa terdesentralisasi. Platform e-commerce terdesentralisasi memungkinkan pengguna untuk berdagang langsung satu sama lain tanpa perlu perantara. Smart contract dapat digunakan untuk menegosiasikan dan mengeksekusi transaksi. 4. Identitas digital terdesentralisasi. Aplikasi identitas digital terdesentralisasi dapat memberikan pengguna kendali penuh atas data identitas mereka dan memberikan izin akses hanya kepada pihak yang sah. 5. Pemungutan suara terdesentralisasi. Aplikasi pemilihan terdesentralisasi memungkinkan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan tanpa perlu kehadiran fisik. Hasil pemilihan dicatat secara transparan dan aman dalam blockchain. 6. Pendidikan terdesentralisasi. Platform pendidikan terdesentralisasi memungkinkan guru dan siswa untuk berinteraksi dan berbagi materi tanpa keterlibatan institusi pendidikan besar. 7. Aplikasi kesehatan terdesentralisasi. Pengembangan aplikasi kesehatan terdesentralisasi memungkinkan pengguna mengontrol dan membagikan data kesehatan mereka dengan profesional kesehatan tanpa harus melibatkan pihak ketiga. Pengembangan aplikasi terdesentralisasi dalam website 3.0 membuka pintu bagi inovasi baru dan memberikan lebih banyak kontrol kepada pengguna atas data dan interaksi mereka dalam lingkungan digital. Ini juga membantu mengurangi risiko ketergantungan pada entitas sentral dan meningkatkan keamanan serta privasi. Lengkap sudah pemaparan tentang website 3.0 yang revolusioner itu, namun berasa tak lengkap jikalau pada sesi ini ditutup tanpa kata-kata motivasi yang menginspirasi. Dan inilah inspirasi hari ini. Melangkah ke dalam dunia yang terus berubah memerlukan keberanian untuk menerjang gelombang perubahan. Website 3.0 menuju pintu peluang tak terhingga, dan hanya mereka yang berani menghadapi ketidakpastian yang akan meraih sukses gemilang.
Renungkan sejenak, di balik megahnya sebuah karya, selalu ada tokoh hebat pencetusnya. Rangkaian kalimat-kalimat hebat tersebut adalah sangat cocok untuk menggambarkan kehebatan sosok Tim Berners-Lee, sang tokoh visioner di balik revolusi website. Tim Berners-Lee adalah sang pencetus World Wide Website atau yang kita kenal dengan WWW di tahun 1989. WWW adalah internet generasi pertama atau yang kita kenal dengan website 1.0 yang merupakan cikal bakal internet masa kini dan juga internet masa depan yang telah membuka pintu bagi evolusi tak terhitung jumlahnya dan cara kita berinteraksi dan berbagi informasi. Semangat inovasi dan keyakinannya pada potensi revolusi dari teknologi menginspirasi kita untuk menjalani perubahan dengan kepala tegak. Tibalah kita di ujung durasi. Dan ingatlah, kesuksesan tidak terjadi dalam sehari. Saya yang bukan siapa-siapa, undur diri. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung.